Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang saya sayangi, pada pagi hari ini ketemu lagi dengan mata pelajaran yaitu seni budaya dengan Bu Mundrikah kembali ya. Untuk itu siapkan materinya yaitu bab 2 halaman 18. Anak-anak sudah bisa dimulai hari ini bab 2 mengenai bernyanyi lagu daerah dan bermain ansambel musik tradisional. Ayo siapkan buku tulisnya, dibuat rangkuman. Saya pandu dari madrasah biar kalian nanti dalam menjawab soal-soalnya bisa baik dan bisa benar semua. Sebelum dimulai ke materi bab 2, marilah kita membaca suratul Fatihah. Semoga pelajaran pada pagi hari ini bermanfaat bagi anak-anak semua. Al-Fatihah. Anak-anakku yang saya sayangi, kita mulai dari pengertian lagu daerah. Yang dinamakan lagu daerah adalah, kamu lihat halaman 19 atas ya, LKS, di situ sudah ada, sudah jelas. Silakan dibuka. Ayo. Lagu daerah adalah lagu yang berasal dari suatu daerah dan dinyanyikan secara turun-temurun oleh masyarakat di daerah tersebut sesuai budaya dan adat istiadatnya. Kemudian masuk ke kedudukan dan fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia. Kedudukan dari lagu daerah di situ yang pertama adalah sebagai sarana upacara. Sarana upacara di situ contohnya seperti upacara kematian, perkawinan, kelahiran, keagamaan dan kenegaraan. Saya kasih contoh. Misalkan ada upacara panen padi, dikenal dengan upacara Serentahun yang ada di Jawa Barat. Kemudian contohnya lagi musik gong luang untuk upacara kematian di Bali. Saya kasih contoh lagi tanjidor. Tanjidor itu untuk mengantar pengantin dari Betawi atau dari masyarakat Jakarta sana. Kalau di sana itu perayaannya kalau mengantar pengantin itu dikasih musik atau upacara namanya tanjidor. Kemudian kedudukan lagu daerah yang kedua adalah sebagai sarana pengiring tari. Sarana pengiring tari halaman 20 ya Nang, Nduk, dibuka, di situ sudah ada. Saya kasih contoh sarana pengiring tari, contohnya ada tari kecak dari Bali. Yang kedua, tari pakarena dari Sulawesi. Yang ketiga, ada tari Madalila dari Nusa Tenggara Barat. Kemudian kedudukan lagu daerah yang ketiga sebagai media bermain. Yang namanya bermain jelas ya. Di situ tak kasih contoh, misalkan ada lagu Cublak Cublak Suweng itu dari Jawa Tengah. Ada lagu Tanduk Majeng dari Madura. Terakhir, kedudukan dari lagu daerah adalah sebagai media penerangan. Media penerangan di situ contoh lagunya bisa bertemakan tentang keluarga berencana atau KB. Yang kedua penyakit AIDS.
Untuk media penerangan khususnya kita yang muslim, yang beragama muslim, biasanya contohnya lagunya adalah tentang kasidah. Tahu kasidah apa enggak? Kayak terbangan, jipin, itu termasuk media penerangan menurut agama kita. Kemudian setelah mengerti kedudukan lagu daerah, masuk teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi. Di situ teknik bernyanyi lagu daerah ada dua macam. Satu solo atau individu, yang kedua kelompok. Yang kedua menyanyi kelompok atau vokal grup. Yang namanya individu atau solo berarti satu orang. Istilahnya adalah unisono, menyanyi dengan menggunakan satu suara. Kemudian menyanyi kelompok atau vokal grup, di situ berarti yang namanya vokal grup atau kelompok berarti lebih dari satu. Contohnya kayak paduan suara. Nanti kalau sudah masuk sesuai kalender pendidikan boleh dimasukkan kembali, nanti kita praktekkan satu kelas dibagi 3 kelompok, membuat kelompok vokal grup atau paduan suara, nanti menyanyikan boleh lagu daerah, boleh menyanyikan lagu kebangsaan. Nanti kita praktekkan kalau waktunya bisa. Kemudian gaya bernyanyi lagu daerah yang kedua, di situ ada gaya lokal, gaya individual, gaya periodikal. Gaya lokal maksudnya ini terserah dari daerah masing-masing. Contoh Jawa Tengah yang kita khas kenal dengan cublak-cublak suweng berbeda dengan daerah Madura yang dikenal dengan tanduk majeng. Itu maksudnya lokal, tergantung daerahnya. Cara menyanyikannya pun tergantung daerahnya. Yang kedua individual. Individual ini tergantung pada tokohnya. Tokohnya lagunya mau dibawa ke arah kemana, yang menentukan adalah penciptanya. Kemudian yang ketiga gaya periodikal. Di situ karakteristiknya adalah menghasilkan gaya yang musikal tertentu. Contohnya tak kasih contoh lagu-lagu tentang keroncong atau karawitan. Keroncong atau karawitan termasuk dari gaya periodikal. Jelas apa enggak ini? Gaya lagu daerah ada 3, lokal, individual, periodikal. Saya ulang, nek lokal itu terserah dari daerah masing-masing, individual terserah dari tokoh penciptanya lagu, yang ketiga periodikal tergantung dari gaya musiknya. Di situ tak kasih contoh tadi adalah mengenai lagu keroncong dan lagu karawitan. Sekarang yang ketiga masuk mengenai menyanyi secara unisono. Unisono artinya bernyanyi dengan satu suara. Tekniknya unisono bisa menggunakan teknik pernafasan yaitu diafragma. Diafragma berarti pernafasan antara dada dan perut. Masuk ke jenis musik tradisi Indonesia. Musik tradisi Indonesia ini dibagi berdasarkan penyajiannya, itu ada 2. Satu musik ansambel sejenis,
Apa yang dimaksud dengan musik ansambel? Ansambel adalah musik bermain secara bersama-sama. Bermain musik secara bersama-sama dengan menggunakan beberapa alat musik tertentu. Itu namanya musik ansambel. Lah, musik ansambel ini berdasarkan penyajiannya itu ada dua. Satu, musik ansambel sejenis, yang kedua musik ansambel campuran. Ansambel sejenis ini menggunakan alat musik sejenis, contohnya gitar, pianika, recorder. Untuk yang musik ansambel campuran ini menggunakan beberapa macam jenis alat musik. Contohnya di situ ansambel pianika, gitar, dan recorder. Jadi beberapa alat musik jadikan satu, nanti bermain bersama-sama. Itu namanya ansambel campuran. Tapi kalau kita hanya menyanyi satu saja dengan menggunakan gitar, dengan menggunakan piano, pianika, berarti termasuk ansambel sejenis. Kemudian berdasarkan peran dan fungsi alat musik yang digunakan, musik ansambel dibagi menjadi 3. A. Ansambel melodis. Ini fungsinya untuk memainkan rangkaian nada-nada yang merupakan melodi lagu. Melodis berarti kata kuncinya di situ. Artinya merupakan melodi lagu. Contohnya alat musiknya tertentu yaitu piano, biola, trompet. Ansambel ritmis mengatur irama. Fungsinya untuk mengatur irama. Contohnya gong, gendang. Ansambel harmonis. Ini fungsinya untuk memainkan melodi lagu dan juga mengatur irama lagu. Kemudian teknik memainkan alat musik, di situ syarat-syaratnya ada 4. Disiplin menjadi syarat utama, kelancaran dalam membaca notasi, terampil dalam memainkan alat musik, yang terakhir adanya kekompakan antar pemain. Alat musik daerah dapat dipilah-pilah berdasarkan cara memainkannya. Contoh bentuk tabung. Bentuk tabung ini berbahan bambu atau kayu maupun logam. Cara mainkannya bisa dipukul, bisa digoyang, bisa ditiup. Contohnya apa? Kentongan atau jidur. Ini yang terbuat dari bambu atau kayu jati. Kemudian bentuk bilah. Bentuk bilah di situ cara mainkannya dengan dipukul. Contohnya saron, genjer, kolintang. Yang ketiga bentuk pencon. Pencon itu apa? Bagian yang menonjol dari suatu bidang datar yang terbuat dari logam. Contohnya bonang, talempong. Talempong ini khas dari Minangkabau, yaitu alat musiknya dengan cara dipukul. Terakhir kita mengenal yaitu musik angklung. Berasal dari mana angklung? Jawa Barat. Cara memainkannya dengan cara digoyang. Kemudian macam-macam angklung di situ ada angklung dok-dok lojor, angklung kanekes, angklung badek, angklung buncis, angklung gubrak. Ada 5 ya. Yang sering digunakan di madrasah atau sekolah-sekolah itu angklung yang berasal, yang kita kenal dari
namanya angklung Padaeng. Dikenal oleh Daeng Sutikno pada tahun 1938. Nah, untuk gambar-gambar angklung sudah ada di halaman 26. Cara memainkannya di situ ada jelas. Maka pertemuan hari ini saya cukupkan. Kalian tadi kesimpulannya adalah yang pertama, kalian tadi mengenal yaitu bernyanyi lagu daerah dan bermain ansambel musik tradisional. Mulai dari pengertian lagu daerah sudah saya jelaskan, kedudukan dan fungsi dari musik daerah sudah saya terangkan tadi. Yang terakhir tadi kesimpulannya adalah mengenal musik angklung. Ada 5 tadi ya, mulai angklung dok-dok lojor sampai angklung buncis. Yang kita kenal untuk di sekolahan atau madrasah namanya angklung Padaeng. Itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, anak-anak kelas 8. Untuk tugasnya anak-anak bisa mengerjakan uji kompetensi 2 yang A nggih, halaman 30 sampai 31. Halamannya 30 sampai 31, kemudian nomornya nomor 1 sampai 25 dikerjakan di link Google Form yang kayak biasanya, nanti langsung dikirim. Terima kasih. Saya ucapkan selamat belajar, tetap sehat, tetap semangat. Meskipun di rumah jangan aras-arasen, jangan males. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.